Samuel 7 ayat yang kedua sampai ke-12, ayat genap saya akan bacakan, kemudian ayat ganjil bisa teman-teman bacakan, kita akan baca secara bersaut-sautan, nanti kita akan akhiri di ayat yang ke-12. Udah ketemu semua ya? 1 Samuel 7 ayat yang kedua sampai ke-12. Di situ judul perikopnya adalah orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat Tabut itu tinggal di Kiryat Yerem, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat ketiga. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat kelima. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Nah, kalau teman-teman pelajari, Ebenezer sebenarnya adalah satu tempat, satu daerah di pinggiran Israel, di mana tempat itu dulu pernah menjadi tempat pertempuran kaum Israel dengan orang Filistin. Oke? Dan apa yang kita baca tadi adalah sebuah kisah gitu ya, di mana ketika bangsa Israel menang atas pertempuran sama Filistin gitu kan, Samuel membangun satu batu prasasti dan menuliskan Ebenezer. Arti kata Ebenezer sendiri tadi di ayat yang ke-12. Sampai di sini Allah menolong kita. Tuhan Allah menolong kita. Nah, penulisan ini maksud Samuel adalah supaya bangsa Israel sadar. Bangsa Israel mengingat bahwa pertempuran hari ini, pertempuran yang dimenangkan atas Filistin, itu adalah bentuk karena pertolongan Tuhan. Amin. Bentuk supaya menyadarkan bahwa kamu yang bisa menang hari ini, itu bukan karena kekuatan Israel. Itu bukan karena kehebatan dari umatnya. Tapi karena ada campur tangan Tuhan di dalam setiap pertempuran Israel, sehingga Israel menang atas Filistin. Nah, kalau kita ngomong sendiri Ebenezer itu kan tadi yang kita baca bahwa itu adalah batu pertolongan ya. Bagaimana supaya bangsa Israel tahu tuh, supaya Israel peka tuh bahwa ada Tuhan loh. Nah, dan juga kalau kita ngomong arti kata Ebenezer tadi disitu katakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata sampai di sini itu bicara proses, teman-teman. Kalau ibaratnya kita sedang berjalan ya kan, ngomong sampai di sini bukan berarti tiba-tiba ucuk-ucuk ya, bahasa Ibrani ucuk-ucuk gitu. Tiba-tiba ada, bukan. Tapi ngomong sampai di sini berarti ada satu proses tuh. Ada satu perjalanan. Nah, kalau kita ngomong soal kemenangan Israel, kita nggak maksud Samuel gini loh. Jangan lihat waktu kamu sukanya. Jangan lihat waktu kamu, menang nih atas Filistin. Bukan. Tapi lihatlah perjuangan, setiap proses yang ada, yang kamu lewati, itu juga campur tangan Tuhan. Nah, jadi kalau kita boleh melihat
Kalau teman-teman biar tahu ya historis dari kisah ini, teman-teman boleh baca dari 1 Samuel 4 sebenarnya. Untuk teman-teman bisa paham nih ceritanya gimana. Bahwa ternyata di balik kemenangan Israel atau Filistin ada proses yang panjang. Dan tidak serta-merta Tuhan menolong Israel. Tidak serta-merta kayak Israel minta apa Tuhan kabulkan. Israel harus mengalami proses, mengalami tangisan, mengalami kekecewaan, mengalami kepahitan. Dan siang hari ini akan kita pelajari bersama. Apa sih maksud Ebenezer dalam kehidupan kita? Kalau kita ngomong sebagai pengingat akan pertolongan Tuhan, ya gampang Marco. Kalau kita ngomong ingat gitu. Kalau kita ngomong Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku, itu gampang kita omongkan. Tapi secara kasat mata, masalah kita tetap ada kok. Secara tampak ya, secara nyata jelas, pergumulan kita juga belum selesai-selesai kok. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kalau ada dalam kondisi seperti ini? Mungkin seringkali kita gundah, seringkali kita galau. Nah, kita boleh lihat sama-sama bahwa ternyata Israel juga mengalami proses yang panjang, yang tidak serta-merta mendapatkan kemenangan. Gitu loh. Karena Israel, kalau kita ngomong historinya ya, Israel harus terlebih dahulu Tuhan izinkan untuk mengalami proses pahit. Mereka kalah dalam peperangan. Mereka juga kehilangan tabut Allah. Nanti akan kita pelajari bersama. Dan juga apa? Mereka mengalami ratapan yang berkepanjangan. Kalau teman-teman tahu, ya, yang dimaksud proses tadi yang Samuel sampaikan, sampai di sini Allah menyertai kita, Allah menolong kita. Kalau teman-teman tahu, itu ada butuh 20 tahun lamanya Israel menantikan Tuhan. Artinya kita boleh belajar bahwa pertolongan Tuhan bukanlah sebagai sesuatu yang instan, teman-teman. Kalau hari ini teman-teman ada dalam satu masalah, bisa jadi itu adalah proses. Dan inilah proses. Gitu loh. Proses apa yang dialami sama Israel? Yang pertama, ya, proses pahit mengenai ketidakberdayaan tanpa Tuhan. Kita boleh buka di dalam 1 Samuel 4, teman-teman. Kita boleh mundur sejenak. Kita baca di ayat yang ketiga. 1 Samuel 4 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang-orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Amin. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata proses yang bangsa Israel rasakan bahwa menang atas Filistin, kita mundur 20 tahun yang lalu dari peperangan di Ebenezer itu, pernah terjadi pertempuran antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Karena apa pertempuran itu? Karena didasari bangsa Israel merasa bahwa, oh, aku tim yang hebat, aku bangsa yang kuat. Dan ketika itu bangsa Israel sedang murka, sedang mempunyai Allah lain. Jadi dia sedang menyembah berhala. Dan dia bertempur dengan Filistin. Itu dengan maksud tujuan untuk apa sih? Untuk menyombongkan diri mereka. Sehingga kalau teman-teman baca di ayat yang ketiga, 1 Samuel 4 ayat ketiga, ini bicara bahwa ketika itu bangsa Israel maju perang lawan Filistin dan mereka kalah. Alkitab mencatat ada 4.000 orang mati. Kalau teman-teman lihat di ayat yang kedua ya, 1 Samuel 4 ayat yang kedua. Di situ ketika itu bangsa Israel maju melawan Filistin, mereka kalah. 4.000 tentara Israel mati. Sehingga mereka berpikir seperti ini, kok aku kalah ya? Oh, mungkin karena aku ikut pertempuran enggak bawa tabut Allah. Nah, ketika itu karena tabut Allah identik lambang dari kehadiran Allah ya. Lambang sebagai lambang yang kudus. Sehingga mereka itu tempur lagi. Gitu, teman-teman. Kalau teman-teman lihat historinya ya. Jadi mereka berusaha untuk waktu mereka kalah mereka enggak terima. Oh, mungkin karena Tuhan enggak menyertai kita. Mereka bawa tuh tabut Allah. Dan teman-teman tahu, pertempuran yang kedua, kalau teman-teman baca di ayat yang ke 10 ya. Ketika mereka berinisiatif dengan akal mereka sendiri bahwa membawa tabut Allah ke dalam pertempuran, apa yang terjadi? Mereka pikir bahwa oh Tuhan akan menyertai aku. Oh Tuhan akan memenangkan perkara ini. Tapi nyatanya mereka justru kalah telak, teman-teman. Di ayat yang ke-10 Alkitab mencatat,
mereka kehilangan 30.000 tentara Israel. Sehingga hari ini kita boleh belajar. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini secara historisnya, kita boleh melihat bagaimana bangsa Israel tidak berdaya tanpa Tuhan. Teman-teman, kalau kita ngomong mungkin bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Pada masa itu dia sangat ditakuti. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan benar-benar menyertai bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk pada masa itu. Nah hari ini kita boleh melihat bahwa nyatanya mereka pikir bahwa mereka adalah bangsa yang bakal menang atas bangsa-bangsa lain. Tapi mereka sendiri mengalami kekalahan. Bahkan Alkitab mencatat di pertempuran yang kedua, mereka bukan hanya kehilangan pasukan tentara, mereka juga kehilangan imamnya. Yaitu siapa? Imam Eli. Karena Imam Eli diberitahu bahwa anaknya Hofni dan Pinehas mati dalam pertempuran. Dan ketika itu Imam Eli mendengarkan kabar itu, dia jatuh dan batang lehernya Alkitab mencatat putus. Teman-teman, dan di saat itu juga cucu dari Imam Eli lahir, diberi nama siapa? Ikabod, kalau teman-teman baca nanti di Alkitab. Artinya apa? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Sama seperti kondisi Israel pada masa itu. Jadi kita kalau boleh ngomong soal penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sebelumnya itu kita boleh melihat bangsa Israel juga mengalami di fase di mana dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan segala-galanya. Karena mereka pikir adalah mereka punya segalanya. Tapi justru mereka kehilangan dari segalanya. Karena bentuk apa? Berangkat dari ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Bentuk rasa egois. Bentuk rasa dari mereka memalingkan kehidupan mereka. Yang tadinya mereka adalah bangsa yang setia. Mereka memilih untuk tidak setia. Dengan mengandalkan ilah-ilah yang lain. Alkitab mencatat. Tapi karena egoisannya mereka, karena kejahatan mereka sendiri, mereka menjadi bangsa yang tidak berdaya tanpa adanya Tuhan. Hari ini coba sama-sama kita renungkan pada siang hari ini, khususnya di youth ya, bahwa mungkin kita akan merasa hebat, tapi sampai kapan? Saya bolak-balik sampaikan itu ya, bahwa mungkin kita akan ada di dalam fase bahwa oh aku cakap loh dalam melakukan segala sesuatu, oh aku pengalaman loh di bidang ini. Tapi dengar baik-baik teman-teman, kalau hari ini engkau diizinkan Tuhan dapat satu kesempatan yang dimana itu adalah hal yang baik, yang tidak dimiliki oleh orang lain, ingatlah, itu bukan bentuk sebagai kesombonganmu, gitu loh. Karena semuanya itu juga karena dari Tuhan. Bangsa Israel hari ini kalau boleh kuat, kalau Alkitab mencatat bangsa umat pilihan Allah, kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya, gitu loh. Dan seringkali karena kemampuan serta nafsu kita sengaja menempatkan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Coba teman-teman lihat ya bangsa Israel. Karena mereka mikir bahwa kekalahan yang pertama yang mereka kehilangan 4.000 tentara, karena mereka pikir bahwa karena nggak ada Tuhan sih. Ya udah deh, coba kita bawa tabut Allah. Dan ketika mereka bawa tabut Allah, justru mereka mengalami kekalahan. Bahkan tabut Allah pun dicuri sama bangsa Filistin. Gitu loh. Ini menunjukkan apa sih? Mungkin seringkali nafsu, hawa nafsu kita, kepentingan kita yang berusaha untuk Tuhan, aku maunya kayak gini deh. Tuhan bisa gak ngelakuin apa yang aku mau? Tuhan bisa deh. Kan katanya firman Tuhan ngomong, mintalah apapun yang kamu minta pasti akan diberikan. Jangan salah kaprah, bukan berarti mintalah berarti minta kemauannya kita doang. No. Itu bicara bagaimana mintalah yang berkaitan dengan kerajaan sorga, yang berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tapi nyatanya dari kisah ini kita boleh melihat, karena kepentingan mereka sendiri, Tuhan ditempatkan untuk apa? Memenuhi nafsu mereka, untuk apa? Menang atas bangsa Filistin. Tapi Tuhan tidak berkenan seperti itu teman-teman. Sehingga apa? Akhirnya dibuat kalah. Akhirnya mereka tidak berdaya. Karena peperangan itu tidak disertai Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan perkenanan. Bukan hal yang mudah teman-teman, untuk kita bisa belajar setia di saat kita merasa cakap dalam sesuatunya. Bukan sesuatu hal yang mudah teman-teman. Kalau kita ngomong, aku pengalaman di bidang ini. Marco,
udah jago khotbah gitu kan, udah jago jago menyampaikan firman. Tapi bukan berarti itu jadi satu hal yang mudah ketika engkau misalnya teman-teman mau menasihati Marco, untuk Marco kamu harus berubah gini gini gini. Karena apa? Seringkali mungkin secara manusiawi, enggak deh, kayaknya aku yang lebih berpengalaman daripada situ, sehingga mengabaikan teguran. Padahal bisa jadi teguran itu adalah salah satu bentuk sebagai pengingat, kamu salah loh, Marco salah loh, nggak sesuai Alkitab loh. Jadi alih-alih kita mau ngomong, Marco jago firman, atau mungkin kita mau jago di bidang apapun, bukan berarti jadi satu jaminan bahwa kita akan cakap dalam segalanya. Bisa jadi itu adalah satu bentuk kekurangan kita yang kita nggak sadari, dan itu menjadi satu lubang sehingga kita harus introspeksi diri. Dan ketika teman-teman sekitar kita atau orang lain menegur kita, seharusnya jadi satu masukan buat kita untuk bisa berubah, gitu loh. Nah hari ini kalau kita boleh melihat bangsa Israel, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, mereka mengabaikan setiap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Mereka justru menempatkan berhala-berhala Allah ilah lain, ya, untuk menjadi penuntun dari bangsa mereka. Dan nyatanya mereka tidak mendapatkan apa-apa, teman-teman. Dan nyatanya apa? Mereka tidak berdaya. Ada banyak kasus hari ini ya, kalau mungkin teman-teman ngikutin kasus depresi, kasus bunuh diri, ya. Barusan terakhir seorang mahasiswi kedokteran ya, di Surabaya loh, dia harus bunuh diri. Dengan alasan apa sih? Karena alasan dia merasa tidak berdaya atas setiap peran dari orang tuanya. Bukan cuman itu, ada banyak. Ada seorang ibu yang mengalami depresi melihat anaknya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia kasih minum racun ke anaknya. Setelah itu gantian dia minum racun. Akhirnya mati bersamaan. Kenapa? Karena depresi. Karena merasa tidak berdaya. Sayang hari ini saya mau ajak teman-teman untuk belajar ya. Ketika teman-teman sadar bahwa teman-teman adalah orang yang tidak berdaya, maka teman-teman harus cari bantuan. Bantuan itu apa? Konseling. Teman-teman harus cari bantuan yang sifatnya apa? Rohani spiritual kita. Supaya jangan sampai kita merasa tidak berdaya dan akhirnya kita termakan dalam satu masalah berkalut-kalut dan kita tidak menemukan solusi. Akhirnya apa? Kita gelap mata, teman-teman. Kita membabi buta. Gitu loh. Orang-orang yang seperti itu sebenarnya orang-orang yang harus ditolong. Dan kita nggak cuma concern kalau kita ngomong kasihan ya korban bunuh diri, ya it's too late, ya itu terlambat sebenarnya. Yang harus kita tolong adalah ya di fase-fase ini nih, yang mungkin kita hari ini membutuhkan pengharapan, yang hari ini kita membutuhkan pertolongan, ya dengan lewat mendengarkan kebenaran firman, dengan mungkin kita sharing bersama, adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan bantuan, gitu, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendirian, teman-teman. Bangsa Israel sekalipun mengalami kekalahan itu, bukan berarti Tuhan lepas tangan. Ya memang Tuhan akan diam, karena Tuhan tidak berkenan atas kehidupan bangsa Israel. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Kalau teman-teman nanti lihat di endingnya, ya, teman-teman bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini kasus tadi saya sampaikan mengenai depresi, mungkin bunuh diri, itu juga bisa dialami oleh pendeta loh, ya. Beberapa waktu yang lalu saya lupa, di mimbar ini juga pernah ya sharing, ada seorang pendeta, dia memilih untuk bunuh diri. Pendeta, padahal kita tahu pendeta ahlinya rohani gitu kan. Pendeta pengalaman yang untuk menyembuhkan orang-orang yang depresi. Lah kok ternyata mereka juga bisa bunuh diri loh. Mereka juga bisa depresi loh. Ini bukan satu perkara yang mudah, dan harusnya ini menjadi peran gereja-gereja zaman sekarang untuk bisa menjangkau orang-orang yang mencari atau yang mereka kehilangan arah itu semua. Siang hari ini di poin yang pertama ini kita boleh melihat ketidakberdayaan tanpa Tuhan. Kesusahan dan masalah itu bisa jadi adalah satu sarana terbaik Tuhan untuk mengarahkan hati manusia dalam kesadaran diri. Sometimes manusia itu susah untuk dibilangin, benar ya. Entah itu saya nggak tahu, teman-teman mungkin punya pengalaman ngomong sama orang tua kalian, atau mungkin sama saudara kalian, atau mungkin sama teman kalian, dan teman-teman merasa ini susah banget sih dinasehatin, ini susah banget sih dibilangin kalau ini itu salah, gitu. Tapi bisa jadi kesusahan dan masalah kita itu adalah sarana terbaik Tuhan
satu-satunya untuk mengarahkan hati manusia dalam kesadaran diri serta pengharapan penuh kepada Tuhan. Tetapi ingat, di saat adanya salah, di saat adanya problema kehidupan, itulah Tuhan menunjukkan perannya menolong dari setiap kemalangan. Bangsa Israel, mereka tidak berdaya setelah mereka kalah akan Filistin. 20 tahun lamanya mereka kehilangan bait Allah. Mereka kehilangan tabut Allah. Mereka kehilangan juga pemimpin rohani mereka. Gitu ya. Karena ketika itu Samuel masih kecil, pengganti Eli adalah Samuel. Tapi ketika itu Samuel masih muda. Jadi Israel kehilangan arah. Dan masalah itu, kalau teman-teman kita akan belajar di poin yang kedua, membuat Israel mengalami depresi yang begitu tinggi, berkalut-kalut, masalah yang berkalut-kalut. Tapi ingat, Tuhan tidak meninggalkan. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita punya satu masalah, mungkin kita mengalami satu problem yang mungkin secara manusia ini berat banget, yang gak bisa kita lakukan. Tapi dengar firman Tuhan siang hari ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena bisa jadi Tuhan lewat masalah itu, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang besar, menyadarkan kita sesuatu yang salah mungkin selama ini. Saya pernah cerita ya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ada seorang teman, dia kita tahu semua, teman-teman sekeliling saya tahu bahwa si A ini kayak nggak banget lah pacaran sama si pasangannya itu, sama mantannya itu. Kenapa? Karena bukan cuma kita nggak ngomong secara finansial, suku, ras, bukan. Kita nggak bicara soal itu. Tapi kita melihat secara spiritualitasnya itu udah berbeda, jomplang gitu loh. Akhirnya kita coba kasih omong, kita kasih nasihat, kita kasih pandangan, gitu kan. Karena kita sebagai teman yang baik, kita nggak mau teman kita buang-buang waktu. Bagi kita istilahnya itu kan, kalau menjalin hubungan dengan orang yang nggak jelas, yang kita tahu ini nggak jelas gitu, itu kan wasting time gitu loh. Singkat cerita, kayak angin berlalu gitu loh. Maksudnya nasihat itu nggak masuk di dalam dia. Ya udah, kita ya cuman ya wis, kita sebagai konco si A ini ya wis lah, kita sudah menyampaikan apa yang jadi isi hati kita sudah mengasih pandangan. Selebihnya kalau dia tetap ngeyel gitu kan, mau diajak kawin lari terserah lah. Yang penting kita udah ngomong bagian kita sebagai sahabat gitu. Sehingga cerita akhirnya dapat kabar kalau si mantannya itu bukan cowok yang baik gitu, dan akhirnya kebongkar semua bobrok-bobroknya, kelemahannya, kebejatannya dia selama ini bagaimana, kebongkar semua. Dan akhirnya ya si teman kita si A ini ya cuma bisa nangis-nangis dan menyesal gitu, sampai aneh banget tiba-tiba saya ditelepon gitu kan, ya nggak malam-malam sih, jam 8 gitu ya, jam 7 saya ditelepon terus nangis-nangis gitu. Ya saya cuman kasih nasihat satu, yaitu ya mungkin selama ini nasihat-nasihat kita gak pernah masuk di telingamu karena kamu belum melihat, karena kamu mungkin masih penuh dengan ya api-api asmara, kasmaran gitu ya. Tapi kita gak srek loh, kita mau bawa dalam doa pun juga kita merasa kayak gak dapat, gak feel gitu loh. Dan akhirnya saya cuma ngomong, ya mungkin ini satu-satunya cara terbaik Tuhan untuk buat kamu sadar. Sama, mungkin hari ini masalah yang kita hadapi berat banget, tapi ingat, mungkin satu-satunya cara Tuhan untuk mau mengajak kita berubah, untuk mengajak kita sadar, kita butuh Tuhan, kita butuh pengharapan. Amin. Di poin yang kedua, dan ini poin yang terakhir, enggak cuman masalah ketidakberdayaannya bangsa Israel, tapi yang dialami oleh bangsa Israel sendiri, mereka mengalami kekosongan hati. Boleh bantu saya baca, Saudara Melki? 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Pakai bahasa Ibrani tapi. Oh enggak bisa. Oke.
So, singkat cerita, kalau teman baca di dalam 1 Samuel 4 tadi kan mengenai pertempuran Israel dengan Filistin dan mereka kalah ya bangsa Israel. Di pasal kelima itu menceritakan bahwa tabut Allah itu dicuri di Filistin. Dan di pasal ke-6 karena di bangsa Filistin pun juga mengalami satu masalah mengenai kehadiran tabut Allah bagi mereka. Sehingga akhirnya tabut Allah itu dikembalikan ke rumah Abinadab. Ya. Dan tapi belum kembali ke bangsa Israel. Nah, di ayat yang kedua ini tadi yang tadi saudara Melki sudah bantu baca, terima kasih. Itu bicara bahwa selama 20 tahun setelah peperangan mereka kalah, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka merasakan kerinduan. Ya, kalau di sini di dalam bahasa Ibrani-nya kata mengeluh itu memiliki meratapi penuh rasa rindu, teman-teman. Artinya kita boleh melihat bahwa bangsa Israel yang tadinya tidak menggunakan kekuatan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri, akhirnya apa? Mereka merasakan kekosongan di dalam hati mereka. Mereka merasakan ada yang kurang, kami rindu akan kasih Tuhan. Dan ini jadi satu momen, ketika Samuel tahu bahwa bangsa Israel merindukan Tuhan, Samuel serukan apa? Bertobat. Samuel serukan apa? Introspeksi dirimu. Nah, kalau teman-teman baca di ayat yang ketiga sampai keempat, ya, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah. Ini Allahnya A kecil, berarti ilah-ilah lain, ya, berhala-berhalamu dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah. Teman-teman, 20 tahun bangsa Israel tanpa ada perkenanan Tuhan. Bukan waktu yang singkat loh. 20 tahun Tuhan tidak menyertai Israel. Atau kalau boleh dalam tafsirannya 20 tahun God silent. Tuhan benar-benar diam atas umatnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Bagaimana kekosongan hati yang sangat dalam dari bangsa Israel. Mereka tidak punya tabut Allah. Mereka juga kehilangan Tuhan. Artinya seperti seolah-olah bangsa Israel tidak tahu arahnya mau kemana. Dan disitulah momen dimana apa? Bangsa Israel, rakyat-rakyatnya merasakan rindu, merasakan kehadiran bahwa mereka itu butuh Tuhan. Kehadiran Tuhan itu sangat penting bagi mereka. Nah, ini loh proses Israel yang mereka alami, bicara bagaimana ya kita boleh sadar bahwa hati manusia itu didesain bahwa hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta. Bagaimana hati kita, hati manusia itu cuma bisa diisi oleh Tuhan, bukan diisi dengan ciptaan. Ciptaan apa sih yang mungkin selama ini menjadi isi hati kita, dan tanpa kita sadari bisa jadi itu menjadi satu berhala dalam kehidupan kita. Kita menjalani aktivitas kita menjalani segala kesibukan kita, segala apa yang kita suka, hobi kita yang kita suka gitu kan. Tapi tanpa kita sadari, bukan Tuhan yang sedang kita lakukan, bukan Tuhan yang sedang kita senangkan. Mungkin cuma jadi satu ego kita, mungkin cuma jadi satu keberhalaan kita, ya, uang kah, teknologi kah, atau mungkin manusia yang jadi Tuhan kita, gitu loh. Nah, siang hari ini kalau kita baca di ayat 3 sampai 4, ya, Samuel ngomong tuh ke bangsa Israel, udah jauhkan semua itu, tinggalkan semua itu, apa yang jadi berhala-berhalanya. Kalau teman-teman baca dalam bahasa Ibrani atau bahasa Inggrisnya ya, itu keren banget tuh. Saya akan bacakan di dalam yang ayat yang ke-3 ya. Di sini dikatakan bahwa if you are really turning to the Lord, kalau kamu mau kembali kepada Tuhan dengan segala hatimu, remove tuh, hapus semua. Nah, coba siang hari ini kita cross check apa yang menjadi isi hati di dalam kita, gitu loh. Apakah benar-benar Tuhan, atau mungkin ada hal-hal lain yang itu sebenarnya menjadi satu berhala dalam kehidupan kita. Makanya Mazmur Daud pernah ngomong kan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi dari rohmu? Kenapa? Karena kenapa Daud menuliskan itu? Karena Daud ngerti, Daud gak bisa lepas daripada Tuhan. Sama, kehidupan kita adalah kehidupan manusia-manusia sorga. Amin. Kita semua adalah ciptaannya Tuhan, di mana itu
Alkitab ngomong kita adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Dan ketika kita lepas dari Tuhan, maka ada satu ketidak keseimbangan tuh. Maksudnya tidak harmonis dalam sebuah sistem kehidupan kita. Kenapa? Karena kita kehilangan Tuhan, kehilangan yang utama dalam hati kita. Gitu loh. Sama seperti bangsa Israel tadi, ketika mereka mendua kepada penciptaan yang lain, ya, kepada ilah-ilah lain. Ya zaman sekarang mungkin kita tidak menyembah patung, yang saya sudah sampaikan juga beberapa waktu yang lalu ya. Zaman sekarang mungkin kita tidak menyembah yang sifatnya berhala, tapi mungkin dengan digitalisasi yang lain, kita sedang membangun tuh berhala-berhala dalam kehidupan kita. Atau mungkin apa? Pujian, ya. Atau mungkin apa? Dari masalah-masalah sosial kita. Kita merasa, oh aku butuh loh pujian, oh aku loh butuh penerimaan dari orang. Nah wis, akhirnya apa? Itu menjadi pusat segalanya. Berapa waktu yang lalu kan lagi rame ya, Coldplay datang ke Jakarta ya. Bayangin tuh, dari war tiketnya bulan kapan gitu kan, bulan April atau Mei kalau nggak salah kan. Terus itu pun waktu war tiketnya aja udah kayak drama-drama gitu kan, ada calo segala macemnya, sampai hari H pun ternyata dibalik kemeriahannya gitu kan, ada banyak kasus yang udah punya tiket terus ketipu lah, apalah itulah apalah. Nah ada satu teman saya itu nonton gitu, dia nggak cuma satu teman, banyak lah, tapi teman dekat saya itu nonton satu. Nah terus saya tanya gitu kan, loh kamu memang penggemar Coldplay? Enggak. Loh, lagu favorit yang kamu suka dari Coldplay apa? Sebenarnya nggak tahu sih kok. Coldplay ku nyanyi lagu apa gitu. Jadi dia hamin seminggu sebelum Coldplay konser, dia itu kayak ngapalin gitu teman-teman lagunya, best album dari Coldplay gitu. Saya tanya gitu kan, loh kamu tuh loh fans Coldplay bukan, penggemar musiknya Coldplay bukan, tahu personilnya aja gak tahu siapa, cuman tahu Chris Martin gitu kan. Padahal gak ngerti Chris Martin ini sopo gitu kan, latar belakangnya dia yang seperti apa dia juga mungkin gak tahu gitu. Terus kenapa kamu nonton? Dan mohon maaf loh, dia ngomong dia dapat tiketnya tuh yang harga 1, lebih lah, 2 juta. Berarti yang kategori yang di bawah ya, yang tribun pertama tuh. Itu pun ternyata dia minjem, sampai Melani minjem uang mamanya gitu. Karena dia ngomong aku nggak punya tabungan sebenarnya loh. Ini masalah, ini aneh gitu bagi saya. Kayak bahkan kenapa kamu harus memaksakan dirimu dengan mungkin sesuatu yang seharusnya kayaknya ada kepentingan lain deh yang kayaknya lebih bisa bijak gitu kan. Jadi dia bilang, ngomong ya aku korban FOMO. Teman-teman tahu FOMO ya? Dia ngomong ya gimana kok, soalnya semua mencari Coldplay, semua asik sendiri, posting-posting gitu kan, apa yang mereka suka. Nah ini loh, bayangin, bahkan sampai mungkin kekosongan hati ya, mungkin sampai masalah penerimaan, masalah sosial, itu mempengaruhi dalam dirinya, supaya apa, untuk bisa, oh aku mau dapat sesuatu loh, penerimaan, oh aku mau dapat hype-nya deh, oh aku mau dapat kontennya deh. Padahal semestinya bukan itu loh. Tapi itu yang mereka cari zaman sekarang. Itulah dunia. Itulah manusia zaman sekarang. Mereka cari pengakuan. Mereka cari penerimaan. Ya. Tapi siang hari ini kita belajar. Yang kita cari sebenarnya bukan hal-hal duniawi. Yang kita cari yaitu sorga. Yang kita cari itu Tuhan. Ketika kita gak dapat perkenanan Tuhan, disitulah kita gelisah. Ketika kita mungkin tidak mendapat pengakuan dari orang lain, kita tidak mendapat pengakuan dari teman kita, it's okay, gitu loh. Tapi ketika engkau tidak mendapat pengakuan dari Tuhan, engkau tidak mendapat perkenanan daripada Tuhan, disitulah engkau mulai gelisah tuh. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjadi utama dalam kehidupan kita, yang perlu ada di dalam hati kita, di dalam lubang hati kita yang terdalam, itu Tuhan. Bukan hal-hal yang sifatnya mungkin manusia. Ada apa, uang segala macamnya, atau mungkin pacar,
Ada juga zaman sekarang rame jasa sleep call, ya kan? Ini kan opo-opoan, coba saya tuh mikir, opo-opoan makin gak nyambung gitu loh. Apakah dengan adanya jasa sleep call bisa mengisi kekosongan hati manusia yang terdalam? Jawabannya enggak loh teman-teman. Tapi yang kita butuhkan itu kasih Tuhan. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Kekosongan hati, kekeringan hati yang dimiliki oleh bangsa Israel ini hanya diisi oleh Tuhan. Kita baca di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, boleh ditampilkan ayat ke-6? Di situ dikatakan apa? Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ya, ini bicara bagaimana akhirnya apa? Mereka melakukan pembasuhan diri sebagai bentuk pertobatan. Ya, kalau teman-teman ngomong bagaimana kekeringan hati itu, kekosongan hati itu, kita boleh lihat bangsa Israel melakukan apa? Dia butuh aliran air. Ini gambaran tafsir bagaimana butuh penyegaran daripada Tuhan. Butuh pengampunan. Di dalam penyegaran air itu ada pengampunan, teman-teman. Hatimu yang kering, hatimu yang kosong, Tuhan akan basahi. Tuhan akan sirami aliran air. Di mana air memang penuh kehidupan, teman-teman. Sama mungkin masalahmu hari ini terlalu berat. Mungkin kekeringan engkau sedang alami. Kekosongan engkau sedang rasakan. Kesendirian engkau sedang hadapi hari-hari ini. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Dan dengan artinya pertobatan itu, Tuhan memulihkan bangsa Israel. Dan singkat cerita akhirnya yang tadi kita baca, Israel boleh berperkara atas Filistin. Dua hal kesengsaraan yang dialami oleh Israel ini, yaitu masalah yang tadi ya, ketidakberdayaan dan juga masalah hati. Itu boleh sama-sama menyadarkan bahwa mereka butuh Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan. Kabar baiknya di Ebenezer, kalau kita boleh lihat ya, di tempat yang sama bangsa Israel pernah mengalami kekalahan. Bangsa Israel pernah mengalami tangisan yang penuh dengan kesedihan. Tapi di tempat yang sama mereka boleh melihat Tuhan ada dalam hidup mereka. Tuhan menyertai bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka butuhkan itu ternyata Tuhan. Yang tadinya mereka tidak berdaya. Kenapa? Karena mereka tanpa Tuhan. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka berubah, mereka bertobat. Mereka mendapatkan penguatan daripada Tuhan. Saya undang untuk para pemusik, WL Singer boleh maju ke depan. Mungkin hari ini, siang hari ini kita boleh melihat ratapan tangisan ya. Setiap masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, Tuhan bisa ubah dari ratapan tangisan itu menjadi ratapan penuh kebahagiaan. Mari sama-sama kita cross check dalam kehidupan kita ya. Mungkin pertolongan Tuhan membuat engkau sadar bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini kita nggak pakai kekuatan Tuhan, kita cuma pakai akal pikiran kita. Gitu. Dan Ebenezer, kalau kita ngomong sampai di sini Tuhan Allah menyertai kita. Ini adalah satu bentuk keberlangsungan. Kalau hari ini engkau ada, kalau hari ini engkau mendapatkan berkat Tuhan, ingatlah di kemudian hari engkau juga tetap ada Tuhan loh. Sama-sama. Mau mungkin masalah anak muda ya zaman sekarang ada istilahnya quarter life crisis dan segala macamnya. Ingat teman-teman, ada Tuhan loh yang menyertai kita. Ebenezer ini bicara bagaimana kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Setiap ada masalah, ingatlah ada Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang menyertai. Dan dia Allah yang menolong sampai detik ini. Kalau bangsa Israel dulu ngomong soal pertolongan Tuhan, itu identik dengan prasasti ya kan, Ebenezer.
sebagai bentuk pengingat mereka. Tapi di zaman sekarang yang menjadi pengingat kita yaitu siapa? Kristus, teman-teman. Kristus menjadi satu pribadi yang dekat di dalam hati kita, melekat di dalam hati kita. Sebagai apa? Pengingat. Engkau menjalani kehidupanmu, masa mudamu tidak sendirian loh. Ada Tuhan, ada kasih Tuhan yang menopang. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita buka ayat terakhir, Mazmur 34 ayat 19. Sudah ketemu? Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mungkin hari ini teman-teman coba kita cross check masalah hidup kita. Coba mungkin gak jauh-jauh dari seperti bangsa Israel. Masalah ketidakberdayaan secara skill kita, secara kapasitas kita, dan juga mungkin masalah hati, teman-teman. Tapi siang hari ini kita boleh dikuatkan. Ebenezer, Tuhan menyertai kamu. Sampai di sini pun Tuhan akan terus menolong kamu. Waktu engkau jatuh, itu adalah waktu engkau kesempatan untuk kau bangkit dan penuh berpengharapan di dalam Tuhan. Satu ayat sebelumnya berarti. Coba mundurin ayat 9. Oh, no. Oh, sorry. Ayat 19, ayat 19. Berarti ayat yang ke-18 ya. 19 coba. Satu mundur lagi, satu ayat sebelumnya. Nah, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Coba kita baca sekali lagi, lebih penuh pendalaman dengan hati kita. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Siapa orang-orang ini? Mungkin Anda dan saya, mungkin ada di tempat ini. Ingat, Tuhan itu dekat. Telinganya gak kurang tajam untuk mendengar, tangannya gak kurang panjang untuk menolong Anda sekalian, untuk menolong setiap hati kita. Mungkin berkat itu belum terlihat, mungkin apa yang kita harapkan itu belum kita rasakan. Kondisi kita masih keadaan kondisi yang sakit, kondisi yang terpuruk. Tapi ingatlah, kalau engkau tetap berada di tempat ini, ada di titik ini, ada di tahap ini, itu karena Tuhan. Sepanjang perjalananmu, kalau kamu ngomong, Mar, itu berat, Mar, susah banget, sakit banget, tapi engkau tetap bisa berdiri loh di tahap ini. Bukankah itu adalah satu bentuk pertolongan Tuhan? Karena ingat, Tuhan tidak akan membiarkan diri kita merana. Tuhan dekat di dalam hati kita. Setiap kita yang sedang patah hati, setiap kita yang mungkin hari ini mengalami kekecewaan, remuk jiwanya, pengharapan kita, ingat, ada Tuhan loh. Satu-satunya pribadi yang paling tahu apa yang jadi masalah hati kita. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Kita nyanyikan dari awal, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
Dia yang lebih tahu Kau lebih apa yang jadi kebutuhan kita, sanggup apa yang jadi pengharapan kita. pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Siang hari ini, yuk sama-sama kita minta sama Tuhan. Coba kita ngobrol sama Tuhan dalam hati kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini semestinya? Bisa jadi yang kita butuhkan saat ini adalah pribadi Dia yang begitu dalam. Karena selama perjalanan kehidupan kita sering mengabaikan Dia. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Biarlah firman Tuhan siang hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Ebenezer, sampai di sini Allah menyertai kita. Allah menolong kita. Dan bukan hanya berhenti di sini saja. Dia akan terus berlangsung sampai nanti pada kesudahannya. Engkau melihat, oh iya ya, ternyata apa yang aku lakukan saat ini itu bukan karena hasil perbuatanku, tapi semua karena Tuhan. Biarlah Dia yang terlebih besar di antara kita. Kita adalah manusia berdosa, teman-teman. Kita adalah pribadi yang seharusnya ketika kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang lemah dan kita butuh bantuan. Bantuan itu bukan datang dari sesama manusia. Gak cukup, teman-teman. Bantuan itu datang dari Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan sebagai bentuk penyerahan diri kita, saya percaya Tuhan akan turun tangan untuk menolong, menyertai kita. Sampai di titik ini, ingatlah kasih Tuhan ada padamu. Kalau di perjanjian lama kemarin mungkin hanya secara prasasti, hanya secara monumen, teman-teman. Tapi bukankah di zaman sekarang kita hidupi ada pribadi Yesus sebagai penolong yang setia, yang menguatkan kita, mampu mengisi setiap kekosongan hati kita, mampu memberikan kekuatan di saat kita tidak berdaya atas setiap masalah kita. Biarlah firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi satu rema dalam kehidupan kita.